Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rusni. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat, yaitu dengan judul Preservasi dan Konservasi Koleksi Perpustakaan Tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi, Kajian Faktor Biotis. Langsung saja pada bab 1, yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini saya menjelaskan yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan. Upaya pelestarian bahan pustaka perlu dilaksanakan dalam aspek pelestarian fisik dokumen dan informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut. Biasanya kerusakan yang ditemukan pada koleksi tercetak itu sering disebabkan oleh faktor biotis. Faktor biotis ini terdiri dari serangga, fungi atau jamur, dan juga binatang pengerat. Akibatnya bahan pustaka tercetak menjadi rapuh dan terdapat bolongan pada kertas serta terjadinya kepudaran pada tinta tulisan yang terdapat pada setiap bahan pustaka tercetak tersebut. Upaya pelestarian koleksi perpustakaan terdiri dari tindakan preservasi dan tindakan konservasi. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang dan juga pengkajian mengenai penelitian terdahulu terkait objek ini, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyebab kerusakan yang terjadi oleh faktor biotis dan juga tindakan apa saja yang dilakukan oleh perpustakaan. Dalam hal ini tindakan preservasi dan konservasi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu terdapat kerusakan bahan pustaka oleh faktor biotis seperti kertas bernoda, penjelidan yang lepas, kertas berlubang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kegiatan preservasi dan konservasi yang belum optimal dalam upaya pelestarian koleksi perpustakaan. Yang ketiga, kesadaran pengelola perpustakaan terhadap pentingnya informasi pada bahan pustaka atau koleksi perpustakaan. Pada batasan masalah penelitian ini, saya membatasi permasalahan yang hanya berkaitan atau berhubungan dengan preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi dalam kajian faktor biotis. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi dalam kajian faktor biotis. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, seperti apa bentuk kerusakan koleksi perpustakaan tercetak oleh faktor biotis di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi? Yang kedua, bagaimana upaya pelestarian koleksi perpustakaan di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi? Yang ketiga, bagaimana tindakan preservasi atau pencegahan dan tindakan konservasi atau penanggulangan terhadap koleksi perpustakaan tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi oleh faktor biotis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan bentuk kerusakan koleksi perpustakaan tercetak oleh faktor biotis di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Yang kedua, mendeskripsikan upaya pelestarian koleksi perpustakaan tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan preservasi dan
konservasi terhadap koleksi perpustakaan tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi oleh faktor biotis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut. Yang pertama yaitu penulis sendiri. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi terkait dengan preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan tercetak yang dilakukan oleh Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi dalam kajian faktor biotis. Yang kedua yaitu bagi instansi perpustakaan, di mana dapat memotivasi pustakawan untuk menerapkan tindakan preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan tercetak oleh faktor biotis. Yang ketiga yaitu bagi penelitian lain, di mana penelitian ini sebagai bahan acuan atau rujukan terhadap penelitian yang sama sehingga menghasilkan wawasan atau informasi terbaru. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka ini berisi mengenai kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual. Langsung saja pada kajian teori. Pada kajian teori, saya membagi dalam 3 poin. Yang pertama yaitu koleksi perpustakaan, yang kedua faktor kerusakan bahan pustaka, yang ketiga tindakan preservasi dan konservasi. Yang pertama, koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu koleksi tercetak dan koleksi non-cetak. Koleksi tercetak merupakan semua jenis terbitan dari karya intelektual yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya. Sedangkan koleksi non-cetak seperti rekaman suara atau rekaman gambar. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Terdapat 4 faktor utama. Yang pertama, faktor fisika. Faktor fisika meliputi temperatur dan cahaya yang ada pada ruangan penyimpanan koleksi. Yang kedua yaitu faktor kimia. Faktor kimia terdiri dari kandungan asam dan lignin yang ada pada kertas. Yang ketiga, faktor biotis, di mana kerusakan terjadi akibat serangga, fungi atau jamur, dan juga binatang pengerat. Yang keempat yaitu faktor manusia, di mana perilaku manusia juga dapat merusak koleksi perpustakaan, seperti melipat kertas bahan pustaka, kemudian makan sambil membaca buku, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tindakan preservasi dan tindakan konservasi. Tindakan preservasi ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap bahan pustaka agar terhindar dari kerusakan. Tindakan preservasi ini misalnya mencegah kerusakan bahan pustaka karena pengaruh cahaya, mencegah kerusakan karena pengaruh kelembaban atau suhu udara, mencegah kerusakan bahan pustaka oleh debu, dan sebagainya. Sedangkan tindakan konservasi merupakan tindakan penanggulangan terhadap bahan pustaka atau koleksi yang sudah mengalami kerusakan. Tindakan konservasi ini seperti fumigasi, penjelidan, reproduksi, bleaching atau memutihkan, dan juga mending. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Terdapat 3 penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fadila Nurul Husna Zalmi dengan judul Preservasi Bahan Pustaka di Perpustakaan Pusat UIN Imam Bonjol Padang. Studi kasus kerusakan bahan pustaka karena faktor biotis. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila Nurul Husna Zalmi ini adalah sama-sama meneliti tentang bentuk kerusakan bahan pustaka oleh faktor biotis. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian.
subjek penelitian yang penulis teliti yaitu kegiatan preservasi dan konservasi, sedangkan kajian penelitian Fadila Nurul Husna Zalmi ini hanya menggunakan subjek preservasi terhadap kerusakan bahan pustaka oleh faktor biotis. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ummu Salamah dengan judul Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pustaka di Perpustakaan SMP Negeri 4 Sungguh Minasa Goa. Persamaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Salamah adalah sama-sama meneliti faktor kerusakan bahan pustaka atau koleksi perpustakaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada objek dan tempat penelitian. Objek yang saya teliti terfokus pada koleksi yang mengalami kerusakan oleh faktor biotis dan tempat penelitian di perpustakaan umum. Sedangkan objek penelitian Ummu Salamah mengenai faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan tempat penelitian di perpustakaan sekolah. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rifaudin dan Bagas dengan judul penelitian Strategi Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek. Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifaudin dan Bagas adalah sama-sama meneliti tindakan preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan. Terdapat perbedaan dari penulis yang saya teliti dengan Rifaudin dan Bagas, yaitu objek dan tempat penelitian. Objek penelitian yang saya teliti terfokus pada koleksi yang mengalami kerusakan oleh faktor biotis dan tempat penelitian di perpustakaan umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rifaudin dan Bagas mengenai strategi preservasi dan konservasi bahan pustaka dengan tempat penelitian di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Poin yang ketiga, kerangka konseptual. Kerangka konseptual pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi dalam kajian faktor biotis. Secara garis besar, ada dua strategi atau upaya pelestarian koleksi perpustakaan, yaitu tindakan preservasi dan tindakan konservasi. Tindakan preservasi dan tindakan konservasi dilakukan terhadap koleksi perpustakaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan yang terjadi. Ada beberapa faktor kerusakan koleksi perpustakaan, diantaranya faktor fisika, faktor kimia, faktor biotis, dan faktor manusia. Objek penelitian ini adalah kerusakan koleksi perpustakaan oleh faktor biotis dengan meliputi serangga, jamur, dan binatang pengerat. Hal ini dapat dilihat pada kerangka konseptual yang tertera pada slide PPT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, di mana permasalahan yang menjadi fokus utama adalah gambaran deskriptif mengenai preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi dalam kajian faktor biotis. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi dalam kajian faktor biotis. Yang ketiga, latar dan kehadiran peneliti. Latar yang saya pilih yaitu di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi yang merupakan perpustakaan umum di Kota Bukit Tinggi. Dan kehadiran peneliti itu sangat diperlukan sebagai instrumen pengumpul data utama, sehingga kehadiran peneliti mutlak dalam menguraikan data. Yang keempat, informan.
Dalam penelitian ini, informan kunci adalah pustakawan bagian pengelolaan koleksi di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Yang kelima, instrumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, alat bantu yang dibutuhkan yang pertama yaitu kamera handphone sebagai pendokumentasian observasi di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Yang kedua yaitu catatan kecil yang diperlukan dalam melakukan wawancara. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama observasi. Di sini saya akan melakukan observasi langsung di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu wawancara. Pada observasi tersebut saya juga mewawancarai staf perpustakaan atau pustakawan pada bidang pengelolaan koleksi di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi di sini bertujuan untuk melengkapi data saat saya melakukan observasi dan juga wawancara. Yang ketujuh, teknik pengabsahan data. Dalam penelitian ini saya memilih teknik triangulasi yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang saya gunakan untuk pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pustakawan. Sedangkan triangulasi teknik yang saya gunakan dari hasil wawancara yang didapat, kemudian dicek kembali dengan hasil observasi atau pengamatan serta dokumentasi. Dari teknik tersebut, maka akan didapat kesimpulan terkait preservasi dan konservasi koleksi perpustakaan tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi dalam kajian faktor biotis. Yang terakhir yaitu teknik penganalisisan data. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, reduksi data. Reduksi data ini saya melakukan pemilihan data yang didapat dari hasil pengamatan atau observasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Yang kedua, penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data berbentuk uraian secara deskriptif atau narasi yang disertai oleh gambar-gambar yang didapat pada observasi penelitian di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, simpulan data. Penarikan kesimpulan pada analisis data penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dan kesimpulan akhir berdasarkan kumpulan catatan di lapangan. Baiklah, sekian presentasi dari proposal penelitian saya yang berjudul Preservasi dan Konservasi Koleksi Perpustakaan Tercetak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi, Kajian Faktor Biotis. Terima kasih, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.